dan saat ini kita sudah berada di Ramadan, kita berdoa kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, antarkan aku hingga sampai di Ramadan. Dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amalan-amalanku di bulan suci Ramadan ini. Artinya, kerinduan kita dalam menghadapi atau berjumpa dengan bulan Ramadan itu begitu kuatnya kita. Keinginan kita tidak di Ramadan tahun 1444 Hijriah ini saja, tapi di Ramadan yang akan datang. Itu keinginan kita. Maka doa yang kita lakukan, yang sering kita baca di bulan Rajab, di awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu sangat baik sekali. Kemudian ketika kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kita di bulan Ramadan ini, ada doa lagi, ada hadis yang mengatakan syahrul Rajab syahrul lizar'i wa Sya'ban syahrul lizar'i. Kemudian wa Ramadan syahrul hasori lizar'i. Bahwasanya di bulan Rajab itu bulannya untuk menanam. Di bulan Rajab itu kita dimenanam. Kita mulai di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban itu saatnya kita menyiram tanaman kita. Dan di bulan Ramadan ini kita sudah menghasilkan. Kita sudah memetik hasil apa yang kita tanam, apa yang kita siram. Kalaupun tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan ini, artinya kita tidak bisa mencapai apa yang dikatakan la'allakum tattaqun itu. Karena amalan-amalan kegiatan di bulan Ramadan itu begitu banyak. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat di bulan Ramadan. Ibadah sunnah saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setingkat dengan ibadah wajib. Apalagi ibadah wajib, begitu berlipat-lipatnya. Oleh karena itu kita memanfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita lengah. Jadi ketika kita sahur, ketika kita selesai menikmati sahur, makan sahur itu, ada waktu-waktu mustajab. Ada doa-doa yang sangat mustajab sekali gitu kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu subuh. Maka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Rutin kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari ketika kita selesai melaksanakan sahur. Begitu juga dengan doa ketika kita akan berbuka. Banyak doa-doa yang kita inginkan, yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lengah. Jangan sampai waktu-waktu tertentu itu kita manfaatkan dengan hal yang lain. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian banyak lagi baca Quran, bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Jangan kita menilai berapa kecilnya infak yang kita berikan kepada orang lain, tapi manfaatnya begitu besar. Allah tidak melihat berapa besar infak yang kita berikan, namun keikhlasan kita. Oleh karena itu, di bulan yang baik ini kita meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran kita, kemudian memberikan sedekah, memberikan bukaan orang yang berpuasa, insya Allah satu jaza, suatu balasan tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal yang perlu kita cermati bersama. Ini mumpung masih di awal Ramadan. Jadi ada sebuah cerita. Pada suatu masa Iskandar Zulkarnain ini diungkap terus, diceritakan terus. Iskandar Zulkarnain ini bersama pasukannya. Pasukan Iskandar Zulkarnain ini akan menaklukkan di sebuah daerah. Dan disampaikan kepada pasukannya, wahai pasukanku, nanti malam kita akan berangkat, kita akan pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah pada malam hari. Pesan Iskandar Zulkarnain kepada pasukannya ada satu.
ketika kalian melewati lautan, sungai, silakan ambil apa yang terinjak kalian. Ya, karena malam tidak bisa lihat apa-apa. Ketika menginjak tidak tahu apa barang yang terinjak itu. Maka dalam pasukan ini terbagi tiga. Yang pertama, pasukan ini dia terinjak dengan sesuatu. Tapi sudahlah katanya, untuk apa kira-kira kalau bahasa kita? Untuk apa? Ini sebuah batu mungkin. Jadi berarti kita baik kalau kita nak bawa ini, sementara perjalanan kita ini masih panjang. Dan menyeberangi lautan, memulai sungai. Takutnya kita nih kalau Palembang tuh ngomong teberak kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya ingat pesan komandan kita Iskandar Zulkarnain, apa yang terinjak silakan diambil. Dan ketika yang kedua ini dia ambil apa yang terpinjak, tapi seluruh yang diinjaknya itu diambilnya. Nanti ditanya oleh Iskandar Zulkarnain. Kalau ditanya nanti saya mau bilang apa? Dia ambil ala kadarnya apa yang terinjaknya. Kemudian yang ketiga ini apa yang diinjaknya diambilnya. Penuh dimasukkan dalam karung, dimasukkan dalam ranselnya, dalam tasnya, penuh barangnya. Dia tidak tahu barang apa yang dibawanya. Maka sampainya di pagi hari di tempat tujuan di suatu daerah yang ditaklukkan oleh Iskandar dan pasukannya, Iskandar Zulkarnain dan pasukannya. Wahai pasukanku, bagaimana? Sehat semua? Sehat. Coba kami mau lihat, buka apa yang saya perintahkan sebelum pemberangkatan. Maka masing-masing dari pasukan itu membuka karungnya yang bawaan tadi. Yang pertama tidak menemukan apa-apa, karena tidak ngambil apa-apa di dalam perjalanan ketika berada di sungai. Kemudian yang kedua, dibukanya ternyata emas. Di dalam karung atau dalam tas yang dibawanya dimasukkan itu ternyata emas. Kemudian yang ketiga, karena banyaknya walaupun dia terseok-seok dalam perjalanan, dibukanya bukan main, alangkah banyaknya emas. Itu. Apa yang terjadi? Yang pertama, rasa penyesalan yang luar biasa. Karena penyesalan itu biasanya setelah kejadian. Kemudian yang kedua, karena dia mengambil ala kadarnya saja, dibuka, ya Allah, kalau umpamanya aku ambil galo-galo tadi apa yang terinjak, luar biasa. Kemudian yang ketiga, senang dan bahagianya apa yang diinjaknya, dimasukkannya ke dalam tas dan dibuka seluruhnya emas. Ya. Kira-kira kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mau pilih yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga. Itulah puasa kita nantinya. Ya. Ibarat puasa kita ini bulan puasa. Kayaknya ada yang puasa ala kadarnya banyak. Puasa kita puasa. Enak, masih enak itu. Yang pertama bulan puasa, puasa kita tidak puasa. Itu yang golongan pertama. Kemudian yang kedua, orang puasa, kita puasa. Puasanya kita hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Itu ada. Nantinya tinggal kita masuk ke yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Kemudian yang ketiga, memang benar-benar menikmati melakukan rutinitas ataupun ibadah di bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mengisi qiyamul lail, kemudian mengisi dengan pengajian, mengisi dengan tadarus Quran, sedekah, infak dan lain sebagainya. Itu yang mendapatkan emas begitu banyak itu. Tinggal kita berpikir, ini mumpung masih hari kedua, masuk ke hari kedua, apakah kita di ujung nanti masuk yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga. Tinggal kita yang akan menilai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hah? Kurang.